صدق وعده ونصر عبده وعاز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وآله. Jamaah salat subuh Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan limpahan keberkahannya kepada kita, sehingga di hari Jumat pertama bulan Sya'ban 1446 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki bulan Sya'ban adalah memperbanyak berpuasa, yang berbeda dengan pada saat beliau berada di bulan-bulan yang lain. Kalau biasanya bulan lain itu Rasulullah hanya berpuasa Senin atau Kamis, bahkan juga Ayyamul Bid atau pertengahan bulan. Sementara ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bulan Sya'ban ini hampir setiap hari, bahkan selama 1 bulan lamanya. Maka ada salah seorang sahabat Rasulullah yang teramat sangat dekat dengan beliau, di mana ayahnya dulu adalah anak angkatnya Rasulullah. Kemudian lahirlah seorang anak yang kemudian dijuluki dengan gelar Hubbun Nabi, kesayangannya Nabi, kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal cucunya bukan, keluarganya juga bukan, ini orang lain. Rasulullah itu punya cucu Hasan dan Husain. Beliau sangat mencintai keduanya. Tapi wajar, karena sebagai kakek pasti mencintai cucunya. Tapi ini anaknya orang lain, bukan cucunya Rasulullah, bukan juga keluarganya Rasulullah, tapi teramat sangat disayangi oleh Rasulullah melebihi cucunya sendiri. Sering dibonceng oleh Rasulullah, sering digandeng oleh Rasulullah. Bahkan suatu ketika sahabat kecil ini digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah, dibonceng naik onta bersama Nabi. Lalu dia menyaksikan pada saat hari Arafah itu Rasulullah bersungguh-sungguh berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Saking bersungguh-sungguhnya Rasulullah sampai tali dari ontanya itu terjatuh, tali kekangnya terjatuh. Dalam kondisi masih berdoa, tangan kanannya tetap terangkat, sedangkan tangan kirinya Rasulullah mengambil tali kekang ontanya itu. Ini menunjukkan betapa bersungguh-sungguhnya Rasulullah ketika berdoa. Ketika ada apapun yang terjadi, tangannya masih berdoa, walaupun tangan yang lain mengambil sesuatu. Itu di hari Arafah. Sahabat ini bernama Usamah bin Zaid. Saking dekatnya dengan Rasulullah, saking dicintainya oleh Rasulullah, sehingga keluar masuk kamar rumah Rasulullah seperti biasa, bagaikan keluarganya sendiri. Nah, saking dekatnya dengan Rasulullah, jadi sahabat ini tahu seluk-beluk Nabi, kebiasaan Nabi, di mana saat itu hampir setiap hari Rasulullah berpuasa. Padahal ini bukan Ramadan. Kalau Ramadan memang tiap hari puasa. Ini bukan Ramadan tapi tiap hari puasa. Lalu sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Ramadan." Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan pada bulan-bulan yang lain melebihi banyaknya engkau berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Coba perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, "Kenapa engkau berpuasa hampir selama 1 bulan lamanya di bulan Sya'ban ini?" Yang pertama kata Nabi, "Dzalika syahrun taghfulun nasu anhu." Bulan ini adalah bulan yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Bulan yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Ini jawaban Rasulullah yang pertama. Ketika banyak orang yang melupakan bulan ini, maka aku berpuasa. Karena bulan ini berada pasca Rajab dan menjelang Ramadan. Kebiasaan Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban ini menjadi pengingat bagi kita bahwa
Beribadah pada saat kebanyakan orang lalai itu memiliki keistimewaan tersendiri, mulia sekali, pahalanya besar sekali. Sebagaimana misalnya saat ini subuh, antara yang bangun kemudian ke masjid dengan yang bangun lalu tidur lagi, atau bahkan belum bangun sampai nanti, banyak mana? Banyak yang masih tidur. Apalagi agak sedikit malam, jam 2, jam 3 malam, antara yang bangun kemudian qiyamul lail, tahajud, dengan yang masih tidur banyak mana? Banyak yang masih tidur. Nah, orang yang bisa bangun apalagi sampai dia menghadap Allah, bermunajat kepada Allah di saat kebanyakan orang masih tidur, itu orang yang istimewa, pahalanya besar sekali. Sama pagi hari pun begitu. Di saat kebanyakan orang lalai, disibukkan dengan urusan dunia, tiba-tiba ada jamaah Masjid Al-Firdaus ambil air wudu, menghamparkan sajadah, Allahu Akbar, salat duha, melaksanakan salat duha, ingat Allah ketika kebanyakan orang lalai dari Allah, itu pahalanya luar biasa. Jadi beribadah pada saat kebanyakan orang lalai, mengingat Allah ketika kebanyakan orang lupa kepada Allah, itu adalah orang-orang yang terjaga ingatannya kepada Allah, orang-orang yang istimewa. Tidak seperti kebanyakan. Kalau kebanyakan tidur ikut tidur, kebanyakan main-main ikut main-main, kebanyakan makan ikut makan, biasa. Tapi ini orang memiliki keistimewaan tersendiri. Kebanyakan orang makan, dia puasa. Kebanyakan orang tidur, dia bangun menghadap Allah. Kebanyakan orang mungkin saat ini dalam kondisi sulit, ekonomi sulit, kikir, pelit, menahan hartanya, dia malah bersedekah, ditingkatkan sedekahnya. Itu luar biasa, menyelisihi yang lain, berbeda dengan kebanyakan orang. Itu yang disebut dengan gharib, orang yang asing, orang yang aneh, tapi mendapatkan pujian dari Allah. Maka malaikat-malaikat yang ada di langit, kata Nabi, itu ketika melihat rumah-rumah penduduk bumi, manusia yang ada di bumi, itu bagaikan kita yang di bumi, manusia ini melihat bintang-bintang yang ada di langit. Bintang itu kan cahayanya ada yang ketap-ketip, kelap-kelip, ada yang biar-pet, ada yang terang, bahkan ada yang lebih terang. Walaupun jaraknya sangat jauh dari bumi, tapi cahayanya, sinarnya lebih terang daripada yang lain. Malaikat pun begitu. Di waktu malam, malaikat yang di langit ketika melihat rumah penghuni bumi, penduduk bumi atau manusia itu macam-macam. Ada yang rumah itu kalau dilihat oleh kacamata malaikat, cahayanya redup, ini ngomong turu terus. Ada yang rumah itu cahayanya ketap-ketip, kadang dipakai ngaji, kadang menonton TV, kadang turu, intensitasnya kurang. Tapi ada rumah memang gak kelihatan, ini bukan rumah yang besar, rumah yang mungkin lampunya tidak banyak, tapi dalam pandangan malaikat yang di langit ini rumah terang benerang, rumah yang paling menyala, rumah yang paling terang benerang. Oh, ternyata di dalam rumah itu penghuninya sedang beribadah kepada Allah. Rumahnya dipakai untuk baca Quran, rumahnya digunakan untuk qiyamul lail, cahayanya memancar sampai malaikat bisa menyaksikan cahaya itu. Maka para ulama mengatakan, dulu kami ketika memasuki bulan Sya'ban, semua yang akan kami lakukan pada bulan Ramadan itu sudah kami laksanakan. Jadi ketika mereka berada di bulan ini, bulan Sya'ban itu, semua ibadah yang akan dilakukan pada bulan Ramadan, seperti puasa di siang harinya, tarawih di malam harinya, tadarusan Quran, sedekah, takjil dan seterusnya, itu sudah mereka lakukan sejak di bulan Sya'ban. Jadi seolah-olah bulan Sya'ban ini ya Ramadan. Siangnya puasa, nanti malam tarawih, kemudian nambah lagi mungkin qiyamul lail, iktikaf di masjid, sedekahnya diperbanyak. Bulan Sya'ban ini sebagai salah satu bentuk warming up, pemanasan, untuk prepare, mempersiapkan apa yang akan dilakukan pada bulan Ramadan, dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak berpuasa pada bulan itu. Kemudian jawaban Rasulullah yang kedua,
karena waktunya terbatas. Insyaallah kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.